Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu MFT dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang campuran. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara memisahkan campuran tersebut. Adik-adik, kita ketahui bahwa campuran berbeda dengan senyawa, di mana campuran dapat dipisahkan secara fisika, sedangkan senyawa hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia. Baiklah adik-adik, untuk membahas lebih dalam tentang campuran atau pemisahan campuran, simak video pembelajaran berikut ini ya. Baiklah adik-adik, coba kamu perhatikan gambar pada slide berikut ini. Pernahkah kamu melihat proses pembuatan garam? Kita tahu bahwa garam itu berasal dari air laut. Perhatikan gambar yang pertama. Petani di pinggir pantai menyiapkan petak-petak tambak, di mana nanti air laut akan dituang ke petak tersebut. Selanjutnya, tambak diisi air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Selanjutnya, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Selanjutnya, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Nah, itulah proses pembuatan garam. Salah satu perbedaan campuran dengan senyawa adalah zat-zat penyusunnya dapat dipisahkan dengan cara fisika. Sedangkan senyawa, pemisahan zat penyusunnya harus dengan cara reaksi kimia. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Metode pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi atau sering disebut dengan penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Nah adik-adik, contoh dari filtrasi ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah proses pemisahan batu dari pasir pada saat tukang membuat suatu bangunan, atau pada proses penyaringan air keruh menjadi air jernih, atau dalam proses pembuatan teh seperti yang terlihat pada gambar background dari slide ini. Selanjutnya, metode pemisahan campuran yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah proses pemisahan campuran dengan memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi atau pengendapan campuran dengan menggunakan
mesin sentrifuge atau pemusing. Nah adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh dari sentrifugasi ini pada saat kita melakukan tes darah, di mana darah yang diambil dari pasien akan dimasukkan ke dalam tabung kecil, selanjutnya ditutup dan dimasukkan ke dalam mesin pemusing. Selanjutnya, mesin pemusing akan berputar dengan cepat yang mengakibatkan sel darah atau benda darah terpisah dengan plasma darah seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah destilasi atau penyulingan. Merupakan suatu metode pemeriksaan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Contohnya pada penyulingan minyak bumi mentah. Minyak bumi mentah akan menghasilkan beberapa turunan berdasarkan suhu pembakaran, seperti gas, pelarut organik, bahan bakar mobil atau BBM, bahan bakar industri, pelumas kendaraan, lilin, korek api, serta aspal yang merupakan residu dari pemanasan minyak bumi mentah. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah adik-adik, contohnya bisa kita lihat pada gambar di slide. Warna hijau jika diberi air akan terurai menjadi warna biru dan kuning. Itu artinya warna hijau berasal dari warna primer, biru dan kuning. Selanjutnya hitam jika dialiri dengan air akan terurai menjadi warna biru, coklat dan ungu. Artinya hitam berasal dari biru, coklat dan ungu. Selanjutnya warna merah tetap warna merah karena merah merupakan warna primer. Selanjutnya adalah metode sublimasi. Sublimasi merupakan perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Nah adik-adik, dapat kamu perhatikan pada gambar contoh dari sublimasi adalah pemisahan kapur barus dari pasir. Nah, di sini telah disiapkan ada bunsen, kaki 3 dan kasa, ada gelas kimia serta es batu yang telah disusun seperti gambar. Ketika campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kapur barus akan menguap dan endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir akan melekat di bawah es batu karena telah mengalami pendinginan. Nah, sehingga kapur barus akan terpisah dari pasir seperti yang terlihat pada gambar.